Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang-datang ditembak. Punten Pak Gustaf, punten. Nanya lagi, nanya dulu. Berapa menit? Saya ngomong 2 menit aja atau 3 menit? Ya, kalau nggak cepat aja deh kalau gitu, cepat aja saya ngomong biar waktunya lebih banyak buat diskusi. Tadi dengerin komentar-komentar bapak-bapak Kades ke Bu Helmi, kasihan juga Bu Helmi. Punten Bu Helmi, aduh punten. Tapi gini deh, yang perlu teman-teman tahu semua bahwa hari ini bangsa Indonesia adalah, atau negara Indonesia atau bangsa Indonesia terserah deh, adalah negara paling besar di dunia yang punya jaringan RT RW net. Jadi nanti Pak Puji bisa cek juga lah ke negara-negara lain berapa negara di dunia yang punya RT RW net itu seberapa besar. Jadi Indonesia adalah negara paling besar di dunia yang punya RT RW net. Yang punya jumlah RT RW net paling besar itu Republik Indonesia, gitu ya. Dari catatan yang ada yang berseliweran segala macam, bisa dilihat di forum-forum diskusinya segala macam, itu ada sekitar 60 ribuan lebih sih RT RW net. Nah, sorry, saya share screen dulu ya, boleh ya? Oke, share screen dulu lah. Ini saya lagi nilai, lagi bikin machine learning buat Satu Indonesia Award, kerjanya Ernie dulu. Ono, punten Kang Ono. Yes. Sebentar, ini ada trouble, audionya Kang Ono nggak keluar di room sebentar. Internetnya rada jeprut sebentar. Internet rada jeprut. Oke. Ya udah, ini saya rekam lah. Ntar di-upload ke YouTube. Nah, echo. Itu rekaman itu ya, echo. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita paling besar di dunia. Contoh paling blon mah gini lah. Semua mungkin tahu ya. Wajan bolik. Kita ini evidence based lah, fakta. Wajan bolik. Kita lihat gambarnya. Kayaknya biasa aja ya. Internet pakai penggorengan, biasa aja, nggak ada yang istimewa. Turun ke bawah, cari. Semua biasa aja. Coba perhatiin baik-baik. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia. Terus ke bawah sampai bulukan ke bawah, semua bahasa Indonesia. Ini yang bikin adalah bangsa Indonesia loh. Dahsyat. Lihat di Google, ini bangsa Indonesia. Ini adalah suatu teknologi yang bisa merakyat serakyat-rakyatnya gitu loh. Gitu ya. Terus kalau yang lebih gila lagi, ternyata teknologi ini tadi dijual bebas. Aduh, parah dah. Carilah di mana lah, Bukalapak. Langganan punten walaupun katanya lagi masalah. Wajan bolik tuh dijual. Mau cari, ntar ada yang jual. Ini turun ke bawah banyak yang jual. Oke, ini baru penggorengannya doang yang dijual. Coba kita lihat yang RT RW net. Sama sih kasusnya RT RW net. Gitu ya. Nih, ini udah dagangan langsung nih 2,5 juta, bukunya 200.000. Ini paket alat usaha WiFi 1,6 juta dijual bebas. Ininya semuanya cara membangun RTWNet ada di Citra Web, membuat RTWNet ada di Tokopedia. Ini Indonesia semua, men. Ini paling besar di seluruh dunia tuh Indonesia, udah. Nggak ada pilihan yang lain. Oke, jadi kalau kita udah mulai ngomong jaringan internet komunitas, Indonesia adalah contoh dunia, gitu ya. Paul, habis ya sekedar ini aja lah, ngasih kondisi yang real di lapangan. Saya waktu itu meeting dengan teman-teman di India, Filipina, mana lagi ya, pokoknya Asia Pasifik. Waktu itu sekalian sama IETF ya, Internet Engineering Task Force. Ini adalah satgas internet yang merancang internet. Oke, meeting di sana. Orang India ngomong gini, ya kita nyambungin belasan desa ke internet. Udah gitu
apa namanya, Filipina 7 desa apa 9 desa pakai seluler sendiri. Oke. Udah gitu orang Thailand, wah kita nyambungin 5 desa ke internet exchange. Udah gitu ada satu orang dari Spanyol ngomongnya gini, kita nyambungin 1 desa pakai fiber optik. Udah bangga ya. Udah gitu saya ngajakin teman-temannya Erni tuh dari Pemalang, si siapa lupa namanya, dua orang lah, ngomong sana. Ngomongnya kan low profile, orang Indonesia kalau ngomong kan low profile gitu ya. Ya kami bikin RT RW net, pakai wifi apa gitu segala macam. Kita cuma nyambungin 211 desa di Pemalang. Itu satu ruangan, stres tuh bener asli. Jadi punten, jangan terlalu pesimis soal internet buat desa. Sebenarnya kita punya kemampuan sih buat itu semua. Cuman memang tugasnya pemerintah kalau ngasih PR ke desa ya tolong support desanya itu. Itu PR Bu Helmi. Pusing gue. Oke, itu ya pertama. Nah, sekarang emang berhenti sampai sini aja? Kagak. Masukin kata kunci yang lebih geblek lagi. Open BTS Papua. BTS Papua. Oke. Ini adalah BTS seluler yang terlama di dunia beroperasi di desa. Ini udah beroperasi, ini nih gambarnya. Ini gambar diambil, lupa saya. Ini kalau nggak, ntar lihat lihat di tulisannya langsung lah. Ini kalau nggak salah sekitar bisa lihat di history nggak? Lihat history. Tuh 2014, sekarang 2021, berarti berapa tahun? 7 tahun yang lalu ya. Jadi ini tapi dibikin sekitar setahun sesudah gambar itu ada. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi gambar ini itu dibuatnya tahun 2013 lagi. Jadi 2013 itu sekarang 2021. Udah berapa tahun? 7, 8, ya 8 tahun lah. Bener. Jadi ini sudah 8 tahun beroperasi dan ini adalah BTS seluler yang dioperasikan desa terlama di dunia. Lokasinya ada di Bogendini, sekitar 9 jam dari Wamena, di Papua, di Indonesia. Dan ini akhirnya jadi contoh buat teman-teman di sini nih. Telecommunication Infrastructure Project. Jadi di dunia ada yang namanya Telecommunication Infrastructure Project. Ini teman-teman operator kebanyakan yang bikin, kok nggak bisa di enter nyambung nggak sih saya? Nyambung kayaknya ya. Tapi ini nggak bisa nyambung. Tapi intinya gini lah, TIP ini adalah operator-operator sama vendor segala macam yang masuk ke desa di dunia. Dan contoh paling gilanya Indonesia. Gitu, beres ya. Dan sekarang teman-teman di Papua mengoperasikan kalau nggak salah sekitar 11-an lagi 4G bikin sendiri, gitu ya. Nah, cuman itu kan masih jujur sih 4G 5G kagak keren sih, kurang kenceng lah. Kalau kunaon ini teh. Ntar, kenapa saya nggak bisa sharing ya? Ininya suka nge-lag gini. Oke. Jadi 4G 5G itu nggak kenceng, kurang kenceng. Jadi kemarin saya sama Dadang kemarin ke Garut lah, kita bikin FTTH desa. Dan ternyata saya lihat, nah ini Indonesia lagi semua nih, gila loh. Kalau mau ngelihat yang realnya, foto-foto yang realnya inilah. Ini foto yang realnya ya. Silahkan masukin ke sini. Ini wikinya saya, RT RW net. Kemudian turun ke bawah. Di sini ada penggunaan RT RW net. Nah, di sini kita sudah mulai. Ini yang foto yang bagus dari Doni tambah Sukabumi. Ini foto-foto yang sorry nih, mungkin agak ini. Baik. Oke. Ini di Sukabumi. Oke. Oh, gambarnya di sebelah sono lagi. Nah, ini fiber optik nih udah. Fiber optik. Oke. Ini waktu nyambungin fiber optik. Dan ternyata banyak sekali desa-desa yang sudah sambungin fiber optik. Bikin sendiri. Bisa desa yang bikin sendiri. Kalau ini Doni dia jadi ISP ya. Jadi ISP, Dadang jadi ISP. Jadi mereka jadi ISP tapi penetrasinya ke desa-desa. Dan kita nariknya fiber optik. Jadi kemarin waktu saya di Sukabumi, saya ngobrol sama pegawai ini hotelnya. Rumah kamu udah sambung ke internet belum? Udah nyambung Pak. Pakai apa? Fiber.
Anjir, saya bilang gila juga rumahnya fiber. Bayar berapa? 50.000 perak sebulan. Kecepatannya berapa? Sekitar 20 Mbps. Jadi kemudian saya sama Dadang kan jalan ke kantor kadesnya segala macam. Kebetulan ada kita sama kades kumpul di sana. Dan kita tes fibernya langsung, dapatnya kecepatannya cuma 100 Mbps. Dan itu rencananya akan dijual ke rumah-rumah. Asumsi satu rumah ada 4 orang, ada 4 penggunanya, jadi sekitar 200 ribuan lah, jadi 50.000 per orangnya kira-kira daerah situ, kecepatannya sekitar 20-30 Mbps, fiber semua sekarang. Jadi ini mulai diadopsi sama teman-teman di desa-desa yang mau maju, dan ini swadaya masyarakat. Jadi ini tidak tergantung pemerintah, dan ini naga-naganya akan bisa jadi contoh dunia. Soalnya kemarin aja di Internet Engineering Task Force, orang Spanyol dengan bangganya, kita nyambungin satu desa pakai fiber ke internet. Satu desa aja udah bangga orang Spanyol. Indonesia puluhan desa, ratusan desa yang nyambung. Ini dahsyat banget sih sebenarnya, kita kira-kira kayak gitu. Kira-kira poinnya itu yang pengen saya sampaikan. Intinya bangsa ini dahsyat banget kalau kita sadar, dan mudah-mudahan ini bisa kasih inspirasi ke kita semua lah, bahwa sebetulnya ya kalau kita mau, kita bisa lah, barangnya ada semua dan harganya juga nggak mahal. Saya kasih tahu dulu ya, ini fiber optik tuh nggak mahal kok, bisa dicari di Bukalapak. Oke, bisa cari di Bukalapak lah kalau mau gelo mah. Ini yang paling mahal ininya OLT. OLT itu buat kayak sentralnya atau routernya, harganya sekitar 9 juta. Ini OLT-nya yang ini pusatnya doang, sisanya murah gitu. Jadi harganya sekitar segini, saya berani bertaruh desa sanggup buat gelar ini semua karena harganya juga nggak mahal-mahal banget sih. Jadi saya cenderungnya bukan 5G sih, jujur. Saya cenderungnya udah fiber sih sekarang. Mudah-mudahan kalau ini terjadi, bangsa kita bisa jadi contoh buat bangsa-bangsa yang lain di dunia, bagaimana kita bisa mengangkat derajat desa yang kita pikir ada di bawah, ternyata bisa ada di atas sih sebenarnya. Dengan teknologi yang ada semua di toko-toko online Indonesia, juga ada semua dijual murah gitu. Demikian Pak, saya balikin di mangga ah. Ya. Ono masih bisa dengar kita nggak? Dengar Oke, siap. Ini ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat oleh Pak Ono itu bisa menjadi penyemangat nih buat kita, bahwa untuk urusan penguasaan teknologi jaringan, Oh, kita luar biasa prestasinya kali. luar biasa Orang dapat penghargaan, lo gile. dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia nih jadi contoh dunia. Mudah-mudahan juga buat Ibu Helmi menjadi penyemangat juga, bahwa yakin kita bisa nih. Desa-desa yang ada di Indonesia dengan jaringan. Tambah dikit dong, tambah dikit. Pak, ini Silakan, Pak. bukan urusan internet ya, bukan urusan internet sekarang. Ganti topik. Saya kebetulan juri di sini ya, Satu Indonesia Award saya juri. Jadi ini adalah award buat orang muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun. Saya juri yang lain adalah, saya masuk sini ya. Juri yang lain adalah Pak Emil Salih, Pak Fasli Bunila Muluk, jadi berapa bekas menteri. Ada juga Bu Tri Mumpuni. Tar. Oke, ada yang udah dibuka belum? Kayaknya ada yang udah dibuka. Ini dia. Ini ya. Nah, ini jurinya. Nih, ini ada yang cantik juga. Nah, tapi yang penting bukan itu sih. Saya pengen ngasih tahu satu cerita. Kalau nggak salah 2013, pemenang tahun 2013. Salah. 2012. Nah, ini 2012. Oke. 2012 ada anak namanya, dia udah bukan anak lagi sih, dia udah jadi calon bupati nih sekarang. Haryanto Albar, kisahnya kayak gitu. Dia dari Sulawesi Selatan, dia adalah anak pertama dari desa itu yang berhasil jadi mahasiswa. Angkatan sebelumnya belum ada yang berhasil jadi mahasiswa, dia ada yang pertama jadi mahasiswa. Karena dia bisa
jadi mahasiswa di Makassar, dia bisa akses ke internet. Masalah utama di desa, selain internet tadi yang teman-teman banyak angkat, masalah utama di desa adalah listrik. Jadi solusi dari pemerintah adalah ngasih genset ke desa itu buat listrik. Tapi untuk nyalain genset harus ada satu orang yang berkorban buat beli bensin ke kota, terus balik lagi sampai desa itu sore, gensetnya nyala semalaman, besok pagi ini orang lagi harus ke kota lagi, balik lagi sore, gensetnya nyala buat semalam, balik lagi besoknya, terus gitu bolak-balik. Kan gila itu kalau solusi kayak gitu. Haryanto dia belajar di Makassar, di Unhas, akhirnya apa yang terjadi sama Haryanto? Itu genset dibongkar, generatornya diambil, dia bikin bendungan di kali kecil di desanya, terus dari bendungan itu airnya disalurin ke generator, ke kincir air di generator. Akibatnya desanya jadi punya listrik tanpa perlu generator. Sejak saat itu dia bikin listrik buat di desa-desa sekitarnya, dan akibat dari situ anak-anak bisa malam belajar segala macam, jadi pendidikannya naik. Jadi listrik kunci yang kedua, yang bukan kedua barangkali ya. Internet sebenarnya yang kedua. Yang pertama adalah listrik. Kagak ada listrik, internetnya bubar. Jadi listrik harus dinyalain dulu, dan ini dahsyat banget idenya Haryanto. Dan kemudian akhirnya semuanya bisa naik dari situ. Ini ngasih tahu aja bangsa ini nih, karena saya juri Satu Indonesia Award, saya bisa ngelihat sekali bagaimana dahsyatnya bangsa Indonesia sih sebenarnya. Kalau boleh saran, tolong masuk aja ke situsnya satu-indonesia.com, atau lihat video-video wawancara dengan teman-teman ini di Satu Indonesia juga ada channelnya di YouTube, bisa dilihat bahwa bangsa ini dahsyat banget sih gitu. Terima kasih. Mangga, Pak Gustaf. Ya, terima kasih Pak Ono atas inspirasinya dan dedikasinya. Kita sangat beruntung sore ini bisa diskusi dengan Helmi, tapi sebelum kemudian kita menyelesaikan sesi ini pulang ke daerah masing-masing, saya mau panggilkan Kang Doni dari ICT Watch untuk memberikan cenderamata nih buat Ono yang punya jasa luar biasa mengembangkan internet rakyat dari dulu sampai sekarang. Sekarang jangan khawatir Pak, yang tambah pinter makin banyak, yang bisa bantu Bu Helmi dan bantu Pak Puji untuk mengembangkan desa digital dan desa cerdas ke depan. Ini sudah tinggal dipanggil aja nih Bu Helmi. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol, udah banyak kader-kader, udah banyak pegiat desa, udah banyak penggerak internet di desa yang siap untuk membantu pemerintah supaya desa-desa kita makin pintar. Mangga Kang Doni, dipersilahkan. Baik, bukan Kang Ono, ini ada penghargaan dari kawan-kawan. Aduh, nuhun. Kang Ono yang luar biasa ya. Terima kasih, terima kasih. Sampai umur sudah uzur begini. Nyebut umur bahaya pisan ya, aduh. Semoga sehat selalu. Ini apresiasi Insan Internet Sehat Indonesia 2021 ini dari kawan-kawan relawan TIK, kawan Rum, Aduh, terima kasih, terima kasih. Ini kita titipkan ke simbolik ke Eyang Catur yang seumuran lah sama Titipkan mah ke JNE. Yang penting mah ini Don, yang penting mah sertifikat buat naik pangkat saya. Oh siap, aman. Kalau itu susah, itu mah susah buat naik pangkat. Sertifikatnya yang penting. Sertifikatnya nasional Kang ya. Nuhun. Relawan tiga yang di sini yang berguru, yang perlu sertifikat juga sudah siap. Atau nuhun Kang ya. Sip, nuhun pisan. Bapak Catur nuhun, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ibu Helmi, Pak Puji, Pak Ono, dan rekan-rekan terakhir ya, sekalian yang sudah ikut menghadiri diskusi kita untuk persiapan Rural ICT Camp pada bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan semangat dan ide-ide yang kita punya sekarang itu bisa menjadi bekal supaya kegiatan Rural ICT Camp itu bisa memberikan dampak yang penting untuk peningkatan kapasitas desa
sehingga bisa terkoneksi ke internet, bisa mengembangkan macam-macam aplikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas masyarakat di wilayah pedesaan. Itu barangkali sedikit dari saya. Kalau misalnya dari teman-teman ICT Watch dan relawan TK ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita Izin Pak Gustaf. Oh, ya mangga-mangga Bu. Mohon Pak, kalau bisa saya bisa dapat nomor kontaknya Pak Puji dan Pak Ono Pak untuk Mau diculik ya Bu ya? Bu, saya pakai email Bu. Pak Puji juga tahu, saya pakai email doang Bu. Parah. kami mohon dukungan Pak Oh siap. kesuksesan Oh siap. Itu mah siap Bu. Nanti kontaknya saya kirim supaya bisa total football nih Bu. Oke, barangkali begitu kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf kalau misalnya keseringan bercanda, ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Tetap semangat, hidup internet Indonesia. Merdeka! Merdeka. Nuhun. Nuhun. kami Pak Puji nuhun Pak Puji. Dari teman-teman Abji atau dari teman-teman Balai Bengong ada pesan-pesan? Balai Bengong. Oh cukup, jangan kebanyakan bengong katanya Pak. Pak Gustaf usul dong buat acara yang tadi tuh Rural City Camp. Kalau ada anak-anak yang punya inisiatif yang bagus, yang keren, tolong di acknowledge. Nggak tahu caranya gimana, kayak kalau di mention lah, biar jadi contoh buat teman-teman yang lain gitu, maksud saya teh gitu. Siap. Jadi Rencananya mau kita kumpulin Pak nih inovator-inovator internet desa nih Pak. iya, jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa bangsa ini keren gitu loh. Itu sih maksudnya. Setuju. Udah nanti sama Mbak Erni sebagai kepala sekolah internet dikonsolidasi. Erni suruh S3 sih ya. Ya. Oke semua terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti selanjutnya kita lanjutkan diskusi kita. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.